Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yuda Anggitasari, NIM 171600059. Yang kedua dari Dika Valina Wardani, NIM 171600118. Yang ketiga dari Utami Dianingsih, NIM 171600150. Akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional, pelaporan dan pengungkapan. Perkembangan pengungkapan. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan perusahaan. Pengungkapan sukarela. Badan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB menjelaskan sebuah proyek FASB mengenai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Laporan ini berisi tentang bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. Pengungkapan wajib. Bursa Efek dan badan regulator pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan-perusahaan asing yang mencatatkan saham untuk memberi informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang sama dengan yang diharuskan kepada perusahaan domestik. Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lain. Negara-negara Anglo-Amerika memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang ditegakkan secara luas dan ketat. Sebaliknya, perlindungan kepada para pemegang saham kurang mendapat perhatian di beberapa negara lain. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan dianggap sangat relevan dalam pasar ekuitas di seluruh dunia. Regulasi SKSEC mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang telah diketahui pada saat ini yang akan berpengaruh secara material terhadap likuiditas, sumber daya modal, dan hasil operasi di masa depan. Di sini dipergunakan istilah informasi yang melihat masa depan, yang mencangkup yaitu yang pertama, ramalan pendapatan, laba rugi per saham atau EPS, pengeluaran modal, dan pos keuangan lainnya. Yang kedua, informasi prospektif mengenai kinerja atau posisi ekonomi masa depan yang tidak terlalu pasti bila dibandingkan dengan proyeksi pos, periode fiskal, dan proyeksi jumlah. Dan yang ketiga, yaitu laporan rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan. Selanjutnya, yaitu pengungkapan segmen. Permintaan investor dan analis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri tergolong signifikan dan semakin meningkat. Standar pelaporan keuangan internasional atau bisa disebut IFRS juga membahas pelaporan segmen yang sangat mendetail. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Pengungkapan khusus bagi para pengguna laporan keuangan non-domestik dan atas prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan keuangan dapat berisi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi para pengguna laporan keuangan non-domestik. Beberapa perusahaan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara luas daripada standar domestik, khususnya IFRS atau GAAP-AS, atau yang sesuai dengan baik standar domestik maupun kelompok kedua prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu pengungkapan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan, dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. George S. Dallas memberikan sebuah rancangan kerja untuk memahami dan menilai pengelolaan perusahaan di sebuah negara. 4 komponen dari rancangan kerjanya adalah yang pertama, infrastruktur pasar, yang kedua, lingkungan hukum, yang ketiga, lingkungan peraturan, dan yang keempat, infrastruktur informasi. Yaitu pengungkapan dan pelaporan bisnis. Pengungkapan dan pelaporan bisnis juga dapat dilakukan melalui internet, di mana semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi keuangan. Web memungkinkan penyebarluasan informasi secara interaktif melalui cara yang tidak mungkin bila dilakukan dalam bentuk cetakan.
Suatu perkembangan penting yang akan memfasilitasi pelaporan usaha berbasis web adalah bahasa pelapor usaha Extensible atau biasa disebut Extensible Business Reporting Language atau XBRL. XBRL merupakan tahap awal revolusi pelaporan keuangan untuk pelaporan akuntansi dan keuangan yang akan dikeluarkan di masa depan, dan kebanyakan pengguna tidak perlu lagi mempelajari bagaimana mengolahnya sehingga secara langsung dapat menikmati manfaatnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.